Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Setiawati. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 5, Kelompok 2. Untuk instansinya, saya dari Inspektorat Jenderal. Mohon izin kepada Bapak Ahmad Wildanus Enkom. Di sini saya ingin menyampaikan terkait Learning Journal kedua. Pada hari ini, Senin 5 September 2022, kami tidak ada pembelajaran secara sinkronus. Jadi hari ini kami belajar mandiri menggunakan metode asinkronus dan materi pada hari ini lebih ditekankan ke Smart ASN. Pada hari ini juga kami mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Pak Wildan, yaitu membuat analisis isu instansi yang berkaitan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN, serta membuat Learning Journal kedua. Jadi apa yang saya pelajari terkait materi Smart ASN ini? Yang pertama yaitu terkait literasi digital, di mana saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan sentuhan teknologi digital. Jadi literasi digital ini saya rasa sangat perlu dimiliki oleh ASN. Literasi digital memiliki banyak manfaat, seperti dengan adanya literasi digital, kita bisa mengetahui isu-isu terkini di sekitar kita. Jadi sebagai ASN kita tidak boleh kudet ya terkait isu-isu terkini. Kemudian literasi digital juga bisa membantu kita untuk mempelajari teknologi digital yang kiranya bisa berguna dan bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Karena ASN sendiri dituntut untuk bisa menjadi digital talent dan juga digital leader, di mana dalam pekerjaannya harus menggunakan teknologi. Karena teknologi itu seharusnya memudahkan pekerjaan kita ya, bukan malah mempersulit. Kemudian di materi Smart ASN ini saya juga belajar terkait etika berinternet, di mana kita tahu ya kalau penggunaan internet di dewasa ini sangat masif. Dan kita sebagai ASN harus menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan dari penggunaan internet. Jadi hal-hal negatif yang terkait dengan penggunaan internet, yang pertama misalnya hoax. Ada banyak sekali kabar hoax yang tersebar di internet, dan sebagai ASN kita harus pandai-pandai memfilternya. Istilahnya saring sebelum sharing gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, apalagi diposting di sosial media pribadi. Karena tentunya itu akan membuat masyarakat semakin salah paham ya terkait dengan isu-isu hoax ini. Kita harus menghindarinya. Kemudian ada juga yang namanya cyberbullying atau pembulian melalui teknologi ya, melalui internet. Kita juga harus menghindarkan diri dari yang namanya cyberbullying ini, karena cyberbullying bisa menimpa siapa saja. Dan jangan sampai kita sebagai ASN malah mendukung atau mungkin menjadi pelaku cyberbullying, karena yang namanya pembulian ini bisa sangat berpengaruh terhadap psikis dari korban bully itu sendiri. Kemudian ada penipuan juga ya yang marak ada di internet, seperti misalnya penipuan mengatasnamakan bank dan juga instansi yang lainnya. Jadi kita sebagai ASN harus pandai-pandai memilah dan juga pandai-pandai membentengi diri dari hal-hal seperti penipuan seperti ini. Kemudian ada juga ujaran kebencian. Banyak ya ujaran-ujaran kebencian yang sekarang tersebar di sosial media. Nah, sebagai ASN kita harus menghindarkan diri dari ujaran-ujaran kebencian tersebut. Kemudian karena salah satu fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa, kita tidak boleh ikut mendukung salah satu ujaran kebencian atau mungkin abai gitu ya. Kita harus berperan aktif dalam memerangi ujaran-ujaran kebencian tersebut. Jadi kita harus istilahnya sebagai penerang ya kepada masyarakat bahwa ujaran-ujaran kebencian itu tidak benar. Kemudian kita juga harus membantu memberikan klarifikasi kalau bisa ya, atau mungkin kita bisa meneruskan informasi-informasi yang valid yang disertai dengan data yang valid juga. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.